warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Tanti Neliana. Pada pertemuan kali ini kita belajar tentang prakarya. Materi apa yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang kerajinan tekstil. Adapun penjelasannya kalian simak video berikut ini. Prakarya kelas 7, kerajinan tekstil. Kerajinan tekstil. Adapun yang akan kita bahas tentang kerajinan tekstil di sini adalah tujuan pembelajaran, pengertian kerajinan tekstil, fungsi dan prinsip dasar kerajinan tekstil, jenis dan karakteristik kerajinan tekstil. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah mengetahui fungsi dan prinsip dasar kerajinan tekstil, mengidentifikasi jenis dan karakteristik tekstil yang biasa dijadikan sebagai produk kerajinan. Kerajinan tekstil merupakan karya seni atau kerajinan yang dibuat atau memakai tekstil sebagai bahan utama. Tekstil adalah bahan yang berasal dari serat yang diolah menjadi benang atau kain sebagai bahan untuk pembuatan busana dan berbagai produk kerajinan lainnya. Fungsi dan prinsip kerajinan tekstil ada 4. Yang pertama, fungsi penghias. Yang kedua, fungsi benda pakai. Yang ketiga, fungsi kelengkapan ritual, dan yang keempat, fungsi simbolik. Fungsi penghias yaitu kerajinan yang dibuat semata-mata sebagai hiasan pada suatu benda atau sebagai pajangan suatu ruangan dan tidak memiliki makna tertentu selain penghias. Contohnya, hiasan dinding. Fungsi benda pakai, kerajinan yang dibuat berdasarkan tujuan untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Contohnya, busana, tas, aksesoris. Fungsi kelengkapan ritual, kerajinan yang mengandung simbol-simbol tertentu dan berfungsi sebagai benda magis berkaitan dengan kepercayaan dan spiritual. Contoh, ulos. Fungsi simbolik, kerajinan tekstil tradisional selain sebagai hiasan juga berfungsi melambangkan hal tertentu yang berhubungan dengan nilai spiritual. Contoh, tapestri, tenun, dan batik. Adapun prinsip kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai adalah sebagai berikut. Yang pertama, keunikan bahan kerajinan. Yang kedua, keterampilan tangan. Yang ketiga, unsur estetik. Yang keempat, unsur hiasan atau ornamen. Keunikan bahan kerajinan. Karena sumber daya alam Indonesia tersedia sangat berlimpah, maka seorang pengrajin dapat memanfaatkan sumber daya alam tersebut sebagai bahan dasar kerajinan. Contohnya laut. Sumber daya alam yang dihasilkan laut berupa bebatuan, cangkang, kerang, sisik ikan, tulang ikan, dan tumbuhan laut. Sedangkan darat memiliki kekayaan alam diantaranya kayu, logam, bebatuan, tanah liat, tumbuhan atau serat, dan masih banyak lagi. Bahan dasar yang digunakan sebagai kerajinan dapat berasal dari bahan alam buatan, bahan limbah organik, dan bahan limbah anorganik. Semua bahan dapat diperoleh dari alam maupun diolah sendiri. Bahan hingga memanfaatkan bahan limbah yang ada di lingkungan sekitar. Seorang pengrajin hanya memerlukan kreativitas dan ketekunan untuk dapat menciptakan sebuah produk kerajinan yang dapat dinikmati banyak orang dan bernilai jual. Di bawah ini berbagai alat untuk
berbagai teknik yang digunakan dalam berkarya kerajinan. Contoh canting dan alat tenun. Keterampilan tangan. Seorang yang bekerja membuat produk-produk kerajinan umumnya disebut pengrajin. Pengrajin adalah seorang profesional yang bekerja secara konsisten, berkualitas tinggi dan dalam menciptakan sebuah produk. Dalam hal ini sangat dibutuhkan keterampilan tangan dalam mengerjakan pekerjaan manual yang bersifat praktik. Seperti halnya seorang mekanik. Teknologi hanya digunakan sebagai pendekatan yang membuat kerja lebih efisien, misalnya dengan alat-alat bantu kerja. Namun tidak semata-mata semua pekerjaan kerajinan tekstil dapat dikerjakan dengan bantuan alat. Meskipun dengan maksud agar dihasilkan produk kerajinan dengan jumlah banyak, misalnya batik tulis yang sepenuhnya dikerjakan secara manual. Contoh beberapa kerajinan yang memerlukan keterampilan tangan. Unsur estetik. Kerajinan sebagai karya fungsional tidak cukup hanya memenuhi aspek fungsi saja, melainkan memerlukan sentuhan keindahan untuk meningkatkan kualitas dan nilai ekonomisnya. Nilai estetik dalam karya kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai dilihat dari aspek bentuk, warna, ragam hias, dan komposisi. Dari segi bentuk disuguhkan beraneka ragam bentuk sesuai fungsi, yaitu sebagai produk hiasan baik bentuk 2 dimensi atau 3. Produk kerajinan tapestri dibentuk berdasarkan pada proporsi, komposisi, keseimbangan, dan kesatuan irama serta pusat perhatian, sehingga dihasilkan produk kerajinan yang harmonis. Fungsi warna sebagai penunjang keindahan dan juga sebagai perlambangan adanya unsur estetik pada karya kerajinan dapat meningkatkan citra produk kerajinan tersebut. Contoh di sini, produk 3 dimensi dan 2 dimensi. Unsur hiasan atau ornamen. Unsur hiasan atau ornamen adalah unsur dekorasi yang dibuat dengan berbagai cara, diantaranya dilukis, diukir, dan dicetak. Ada 2 jenis cara penerapan unsur hiasan pada produk kerajinan. Yang pertama, hiasan pada permukaan produk, yaitu hiasan yang dibuat setelah produk kerajinan selesai dibuat. Yang kedua, hiasan terstruktur, yaitu pembuatan hiasan dibentuk sejak awal kerajinan dibuat sehingga menyatu dengan produk itu sendiri. Contoh ragam hias Indonesia. Jenis dan karakteristik tekstil. Sebelum menentukan sebuah kerajinan, kita harus mengetahui jenis dan karakteristik dari kerajinan tekstil. Jenis rancangan sebuah kerajinan tekstil dapat diwujudkan dalam kesatuan bahan dan teknik. Dalam mendapatkan suatu produk kerajinan tekstil yang baik, memerlukan sebuah perencanaan yang di dalamnya terdapat kesatuan antara bahan yang digunakan dengan fungsi serta jenis benda yang dibuat. Kerumitan dalam mengerjakannya yaitu perpaduan yang seimbang, berlawanan, atau saling bertentangan yang menghasilkan nilai estetis pada benda tersebut. Rancangan dalam pembuatan kerajinan tekstil juga perlu diperhatikan, yaitu berupa cara menentukan susunan dari garis, bentuk, warna, dan tekstur. Di bawah ini terdapat 2 macam teknik dalam pembuatan kerajinan tekstil, yaitu struktural dan dekoratif. Struktural teknik adalah susunan dari garis, bentuk, warna, dan tekstur dari suatu kerajinan tekstil yang dibentuk dari bahan yang dijalin sesuai teknik pembuatannya, misalnya tas yang dibuat dengan teknik rajut. Dekoratif teknik adalah sentuhan atau perlakuan yang diberikan pada permukaan busana yang memberikan efek visual dan memperindah penampilan. Misalnya kain katun yang dijahit lalu diberi hiasan dengan sulam pita. Nah, untuk tugas pertemuan kali ini yaitu kalian kerjakan soal melalui tautan link di bawah ini. Selamat belajar, semoga sukses.
Demikian tadi materi tentang kerajinan tekstil. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.